Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asa Anissa dari kelas 05 Ali Jenjang dengan NIM D1B1201172. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai spesimen darah. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai definisi spesimen darah. Spesimen darah atau pemeriksaan sampel darah merupakan pemeriksaan sampel darah yang diambil dari tusukan pada jari atau pembuluh darah bagian tertentu, seperti lengan, dengan menggunakan jarum yang bertujuan untuk mendeteksi penyakit yang ada dalam darah, racun yang terdapat dalam darah, serta zat tertentu yang terkandung di dalam darah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara pengambilan spesimen darah. Cara pengambilan spesimen darah ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pengambilan spesimen darah melalui pembuluh darah vena atau yang biasa dilakukan di lengan, kemudian pengambilan spesimen darah melalui pembuluh darah arteri, dan pengambilan spesimen darah melalui pembuluh darah kapiler. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana cara pengambilan spesimen darah melalui pembuluh darah vena. Langkah pertama yang dilakukan yaitu persiapkan alat dan bahan. Kemudian, dipasangkan tourniquet di atas lengan pasien. Setelah dipasangkan tourniquet, pasien diminta juga untuk mengepalkan tangannya. Setelah itu, dilakukan palpasi dengan jari telunjuk untuk mencari denyut vena di lengan pasien tersebut. Setelah itu, setelah mendapatkan pembuluh atau denyut vena pada lengan pasien, didesinfeksi menggunakan kapas alkohol 70% pada bagian yang akan ditusuk. Setelah itu, ditusuk vena dengan posisi lubang jarum tersebut menghadap ke atas dan membentuk sudut 15-30 derajat dengan permukaan lengan. Setelah itu, ditarik karet penghisap pelan-pelan sampai didapatkan sejumlah darah yang dibutuhkan. Setelah memperoleh darah yang dibutuhkan, pasien dilepaskan tourniquet pada lengannya dan diminta untuk membuka kepalan tangannya tadi. Nah, setelah itu diletakkan kapas kering di atas tusukan jarum yang ditarik di atas tusukan yang telah dilakukan tersebut dan jarum perlahan-lahan ditarik keluar. Setelah itu dituang darah ke dalam tabung yang sudah diberi identitas pasien dan selanjutnya disesuaikan dengan pemeriksaan yang akan dilakukan atau diminta oleh pasien tersebut. Selanjutnya yaitu pengambilan spesimen darah melalui pembuluh darah kapiler. Pengambilan spesimen darah dengan pembuluh darah kapiler ini sangat sering kita jumpai. Nah, cara dilakukan yang pertama-tama didesinfeksi tempat pengambilan darah dengan kapas alkohol. Setelah itu, dikumpulkan darah pada ujung jari dengan cara ditekan. Ditusukkan lancer pada ujung jari yang akan diambil darahnya. Kemudian kita tidak langsung mengambil darah yang keluar pertama kali, tetapi darah yang keluar selanjutnya lah yang akan diambil untuk pemeriksaan. Jadi darah yang pertama kali keluar dihapus dulu, lalu diambil darah selanjutnya. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan mengenai pengambilan spesimen darah melalui pembuluh darah arteri. Nah, pengambilan spesimen darah melalui pembuluh darah arteri ini sangat jarang kita jumpai. Pertama-tama tentukan daerah yang akan diambil darahnya. Setelah itu, lakukan tindakan aseptik dengan povidone, iodium atau betadine 10%. Dibiarkan sampai mengering. Lalu, ulangi dengan alkohol 70%. Kemudian, kita siapkan sering dengan spoid yang telah dilumuri antikoagulan heparin. Setelah itu, tusukkan jarum tegak lurus, darah akan mengalir ke sering. Setelah didapatkan darah yang dibutuhkan, jarum tersebut ditarik perlahan-lahan dari pembuluh darah, kemudian jarum dibengkokkan dan ditusuk dalam lilin agar darah tersebut tidak tercecer atau tidak keluar dari sering tersebut.
Setelah melakukan pengambilan spesimen darah, tentunya kita akan melakukan penanganan sampel. Nah, penanganan sampel ini dilakukan dengan cara darah yang diperoleh ditampungkan ke dalam tabung dengan tutup yang berwarna sesuai dengan jenis pemeriksaan yang akan dilakukan. Jadi, tabung pada pemeriksaan spesimen darah ini berbeda-beda sesuai dengan pemeriksaan yang akan kita lakukan. Nah, dalam tabung tersebut ada yang tidak menggunakan antikoagulan dan ada juga yang mengandung antikoagulan. Antikoagulan ini bertujuan agar darah tidak membeku. Darah yang dimasukkan ke dalam tabung berisi antikoagulan kemudian dihomogenkan dengan cara membolak-balikkan tabung kira-kira 10-12 kali secara perlahan dan merata. Setelah dilakukan penanganan sampel, biasanya sampel darah tersebut diawetkan terlebih dahulu untuk menghindari apabila akan diperiksa ulang darahnya. Nah, pengawetan sampel dilakukan dengan cara sampel darah atau whole blood atau ETA yang sudah selesai dianalisa atau diperiksa diawetkan dengan cara disimpan di kulkas pada suhu 2-8 derajat Celcius. Setelah itu, masa simpan pada darah adalah 7 hari setelah darah diperiksa atau dianalisa. Jadi apabila sudah lewat 7 hari itu sudah tidak bisa digunakan. Kemudian darah yang sudah lebih dari 7 hari dan tidak ada komplain dan pengulangan akan dibuang di tempat sampah atau di infeksius. Namun apabila lewat dari 7 hari ada komplain atau ingin dilakukan pemeriksaan ulang, maka dilakukan pengambilan spesimen darah ulang lagi karena sudah lewat dari 7 hari, maka sampel spesimen darahnya sudah rusak. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen darah. Namun, kali ini saya akan hanya menjelaskan beberapa saja yang mewakili atau secara umum. Penyakit yang pertama yaitu hemofilia. Penyakit hemofilia ini merupakan suatu penyakit kelainan genetik yang menyebabkan gangguan pada sistem pembekuan darah. Nah, pada penyakit hemofilia ini memiliki faktor pencetus yaitu biasanya karena penyakit keturunan, kondisi kehamilan tertentu, kondisi autoimun, kanker, atau sklerosis multiple. Nah, pada pasien penderita hemofilia ini biasanya akan mengalami beberapa keluhan. Misalnya, mimisan yang berlangsung lama, perdarahan pada luka yang membutuhkan waktu lama untuk berhenti. Lalu, biasanya juga perdarahan pada gusi yang berlangsung lama, mudah memar pada kulit. Jadi dia mudah memar di kulitnya. Kemudian otot yang mudah bengkak dan terasa lunak. Lalu perdarahan hebat setelah cedera atau operasi. Lalu rasa sakit dan kaku di daerah sekitar sendi seperti siku akibat perdarahan di dalam tubuh atau pendarahan internal. Selanjutnya saya akan membahas penyakit yaitu penyakit malaria. Nah, penyakit malaria ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi. Penyakit malaria ini biasanya banyak kita jumpai di daerah Papua. Terinfeksi melalui gigitan nyamuk. Nah, diagnosis pada penyakit malaria ini yaitu RDT atau Rapid Diagnostic Test serta tes serologi. Untuk pengobatan pada penyakit malaria ini yaitu dengan cara pengobatan radikal malaria dengan membunuh semua stadium parasit yang ada di dalam tubuh manusia. Kemudian yaitu faktor pencetus dari penyakit malaria ini yaitu faktor lingkungan. Karena lingkungannya banyak terkena malaria, kemudian faktor host atau manusia dan nyamuk. Nyamuk merupakan perantara tersebarnya penyakit malaria tersebut. Keluhan yang biasa terjadi pada penderita malaria yaitu demam, menggigil, dapat disertai sakit kepala, mual, muntah, diare, dan nyeri otot atau pegal-pegal. Atau biasa juga mengalami gangguan kesadaran, kejang-kejang, panas sangat tinggi, mata dan tubuh kuning, perdarahan hidung, gusi atau saluran cerna, sesak nafas,
muntah terus-menerus, dan tidak dapat makan dan minum atau susah makan dan minum. Dan warna air seni biasanya seperti teh pekat dan hampir sampai kehitaman. Kemudian telapak tangan sangat pucat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penyakit diabetes mellitus. Penyakit diabetes mellitus ini merupakan penyakit yang mengakibatkan terlalu banyak kadar gula dalam darah. Penyakit diabetes mellitus ini seringkali dijumpai. Nah, diagnosis dari penyakit diabetes mellitus ini yaitu pemantauan hasil pengobatan dapat dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan glukosa darah kapiler dengan glukometer. Jadi dilakukan pemeriksaan gula darah yang di pembuluh darah kapiler. Nah, untuk pengobatan pada penderita diabetes mellitus ini bisa dengan cara insulin seperti rapid acting insulin, short acting insulin, long acting insulin, serta bisa dilakukan juga dengan obat-obatan yang telah diresepkan. Kemudian, adapun faktor pencetus dari penderita diabetes mellitus ini, faktor biasanya terjadi yaitu keturunan. Lalu ada juga obesitas atau kegemukan, mengkonsumsi makanan yang berkolesterol tinggi, hipertensi, atau darah tinggi. Nah, keluhan yang biasa terjadi pada penderita diabetes mellitus ini yaitu poliuria atau sering buang air kecil, atau polidipsia atau yang biasa disebut dengan sering haus, polifagia atau banyak makan atau mudah lapar, penglihatan mulai kabur, koordinasi gerak anggota tubuh terganggu, kesemutan pada kaki atau tangan, timbul gatal-gatal yang seringkali mengganggu atau pruritus, dan serta berat badan yang menurun tanpa sebab yang jelas. Selanjutnya, penyakit anemia. Penyakit anemia ini merupakan penyakit kekurangan sel darah putih. Nah, diagnosis awal untuk penyakit anemia ini yaitu dengan cara tes darah untuk mengetahui jenis umum dari anemia yang terdiri dari apakah kadar zat besinya, vitamin B12, asam folat, dan vitamin serta mineral lainnya. Nah, untuk pengobatan pada penyakit anemia itu sendiri yaitu dengan cara transfusi darah atau pemberian obat yang dapat menekan sistem kekebalan tubuh, atau pemberian obat dengan tujuan untuk memberi banyak sel darah dalam tubuh. Bisa juga dengan mengkonsumsi suplemen zat besi, vitamin B12, asam folat, vitamin, serta mineral lainnya. Nah, faktor pencetus akibat dari anemia ini yaitu yang paling umum yaitu kekurangan vitamin dan nutrisi seperti rendah zat besi, vitamin B12, dan folat. Kemudian biasanya ada gangguan usus sehingga kemampuan penyerapan nutrisi vitaminnya berkurang. Bisa juga disebabkan karena penyakit kronis atau terdapat riwayat penyakit yang sama di keluarga, atau biasa disebut faktor keturunan. Lalu ada faktor lain seperti paparan zat beracun, kondisi imun tubuh, serta yang lainnya. Keluhan yang biasa terjadi pada pasien anemia ini yaitu selalu merasa mudah marah, tubuh lebih sering merasa lemah atau lelah saat berolahraga, mengalami sulit konsentrasi atau berpikir. Selanjutnya yaitu penyakit sepsis. Nah, penyakit sepsis ini merupakan penyakit komplikasi berbahaya akibat infeksi. Nah, penyakit sepsis ini bisa diagnosis awal melalui tes darah atau tes urin, tes sekresi lendir, X-ray, atau CT scan. Nah, pada pengobatan untuk penyakit sepsis ini diberikan dengan obat-obatan yang telah diresepkan, bisa atau menggunakan oksigen atau oksigenisasi, serta diinfus. Nah, adapun faktor pencetus dari penyakit sepsis ini biasanya yaitu karena paru-paru basah atau pneumonia, infeksi saluran kemih, infeksi pada saluran pencernaan, infeksi bakteri di aliran darah,
biasanya dialami oleh bayi, anak-anak dan lansia, wanita hamil atau baru saja melahirkan, orang yang mengalami cedera fisik seperti patah tulang, luka sayat, luka tusuk, atau luka bakar. Nah, pada pasien sepsis ini terdapat beberapa keluhan yang biasa terjadi. Nah, misalnya tekanan darahnya rendah, gemetar, demam, kelelahan, kulit memerah, panas dingin, pusing, atau suhu tubuh rendah, denyut jantung cepat, kadang juga denyut jantungnya lambat, produksi air seninya tidak cukup, atau bahkan mengakibatkan penurunan kesadaran serta perubahan warna kulit pada penderita. Nah, itulah tadi beberapa penyakit yang saya bahas yang biasanya memerlukan pemeriksaan spesimen darah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nilai normal spesimen darah. Pada nilai normal spesimen darah ini memiliki hasil yang berbeda untuk pasien yang laki-laki serta perempuan. Untuk nilai normalnya, nah biasanya pada nilai normal darah yang diperiksa yang dilihat hasilnya setelah melakukan pemeriksaan yaitu eritrosit, di mana dalam satuannya yaitu juta atau mikroliter. Untuk nilai normal pada perempuan 4,0 sampai 5,0 dan untuk laki-laki 4,5 sampai 5,5. Nah, kemudian yang kedua biasanya itu hematokrit dalam satuan persen, di mana untuk perempuan yaitu nilainya 40 sampai 50 dan laki-laki 45 sampai 55. Kemudian yaitu limfosit dalam satuan persen, di mana secara umum 2,0 sampai 40,0. Kemudian monosit secara satuan persen secara umum 2,0 sampai 8,0. Kemudian leukosit 10 dengan satuan mikroliter dengan nilai normal 5,0 sampai 10,0. Kemudian MCH yaitu biasanya nilai yang mengindikasi berat HB rata-rata untuk menentukan kuantitas warna sel darah merah, di mana nilai normalnya yaitu 27 sampai 31. Kemudian MCHC yaitu mean corpuscular hemoglobin concentration dengan satuan gram per del dengan nilai normal 32 sampai 36. Kemudian MCV yaitu indeks untuk menentukan ukuran sel darah merah dengan satuan FL yaitu dengan nilai normal secara umum 80 sampai 96. Kemudian yaitu nilai trombosit dengan satuan mikroliter atau 10 meter kubik dengan nilai normal yang umum yaitu 150 sampai 400. Dan masih banyak nilai normal yang biasanya diperiksa, namun yang tadi saya jelaskan yaitu secara umum. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai spesimen darah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.